Terminal Banyuwangi yang dulu ramai dengan hiruk-pikuk sopir angkot, pedagang asongan, dan suara tawa anak-anak, kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Asap rokok tebal melayang di udara, bercampur dengan aroma bensin dan ketakutan yang tak kasat mata. Wajah-wajah yang dulu ceria kini tertunduk lesu, takut bertemu tatapan para preman yang menguasai tempat itu. Darto Keceng, sang pemimpin preman bertubuh kurus dengan tatapan mata tajam seperti pisau, berdiri di tengah terminal seperti raja tanpa mahkota. Tangannya memegang sebatang besi panjang, siap memukul siapa saja yang berani melawan. Tak ada yang berani bersuara, bahkan suara klakson angkot pun terasa enggan untuk berbunyi. Setiap hari, para sopir angkot harus menyerahkan setoran keamanan kepada Darto dan anak buahnya. Jika ada yang telat atau berani membantah, mobil mereka akan dirusak, atau lebih buruk lagi, mereka akan dihajar sampai babak belur. Pak Joko, seorang sopir angkot tua yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di terminal itu, menjadi korban terbaru. Tubuh kurusnya tergeletak di pinggir terminal, wajahnya lebam-lebam, dan bibirnya pecah berdarah karena menolak membayar lebih. Pedagang-pedagang kecil hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka, meskipun hati mereka bergetar menyaksikan kekejaman itu. Masyarakat sekitar tak berani melapor ke polisi. Konon katanya, Darto punya orang dalam di kepolisian yang melindunginya. Beberapa kali ada yang mencoba melawan atau melapor, namun berujung dengan rumah mereka dilempari batu tengah malam, atau lebih parah lagi, hilang tanpa jejak. Bu Siti, penjual nasi uduk di dekat terminal, masih ingat jelas bagaimana suaminya menghilang setelah berani menegur anak buah Darto yang mengganggu pelanggannya. Sejak saat itu, Bu Siti hanya bisa diam, menahan air mata sambil berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkan mereka. Ketakutan meresap ke setiap sudut terminal, bahkan anak-anak yang biasanya bermain ceria kini tak lagi terlihat. Terminal yang dulu menjadi jantung kehidupan masyarakat Banyuwangi berubah menjadi tempat yang sepi dan dingin. Hanya suara langkah kaki para preman yang bergema di antara lorong-lorong kosong, seperti pengingat bahwa mereka adalah penguasa di tempat itu. Pak Haji Slamet, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali melewati terminal. Ia tahu, sesuatu harus dilakukan, tapi siapa yang cukup berani menghadapi Darto Keceng dan ilmu hitam yang katanya ia miliki. Desas-desus tentang ilmu hitam Darto makin menyebar, membuatnya semakin ditakuti. Ada yang bilang, Darto pernah kebal terhadap senjata tajam. Pernah suatu malam, seorang pemuda mabuk mencoba menusuk Darto dengan pisau, tapi pisau itu justru patah seperti kayu rapuh. Tak hanya itu, Darto sering terlihat berbicara sendiri di sudut terminal, seolah berdialog dengan makhluk tak kasat mata. Warga semakin yakin bahwa kekuasaan Darto bukan hanya karena kekerasan fisik, tapi juga karena kekuatan mistis yang melindunginya. Di tengah ketakutan yang membelenggu itu, secercah harapan muncul dari bisik-bisik warga. Nama Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal dengan keberaniannya melawan kejahatan dan kekuatan gelap, mulai disebut-sebut. Kalau ada yang bisa mengusir Darto, cuma Gus Ikdam, bisik Pak Haji Slamet kepada beberapa warga di musola kecil dekat terminal. Namun, harapan itu pun disertai keraguan. Seberapa kuat pun Gus Ikdam, bisakah ia menghadapi preman brutal yang dilindungi ilmu hitam? Sementara warga terus bergulat dengan ketakutan dan harapan yang samar, Darto Keceng semakin merajalela. Ia merasa tak ada yang bisa menyentuhnya, tak ada yang cukup gila untuk menantangnya. Terminal Banyuwangi adalah kerajaannya, dan semua orang adalah bawahannya. Tapi ia tak tahu, angin perubahan mulai bertiup dari arah yang tak terduga. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, sebuah pertempuran antara terang dan gelap yang akan mengguncang Banyuwangi hingga ke akar-akarnya. Dan di balik dinding pesantren sederhana di ujung kota, Gus Ikdam sedang bersiap. Ia telah mendengar tentang kegelapan yang menyelimuti terminal Banyuwangi, dan hatinya tak bisa membiarkan ketidakadilan itu terus berlanjut. Dengan doa di bibir dan keberanian di hati, ia tahu waktunya akan segera tiba. Terminal Banyuwangi belum tahu, tapi harapan sedang dalam perjalanan. Malam itu, di tengah sunyi pesantren yang hanya ditemani suara jangkrik dan desiran angin malam, Gus Ikdam tengah duduk bersila di serambi depan, menatap langit penuh bintang. Wajahnya tenang, namun pikirannya terusik oleh bisikan-bisikan yang ia dengar dari para santri yang baru saja kembali dari liburan ke kampung halaman mereka. Cerita tentang kekejaman di terminal Banyuwangi,
tentang preman bernama Darto Keceng yang menguasai terminal dengan tangan besi dan ilmu hitam, membuat hatinya tak tenang. Namun, ia tahu, jika waktunya tiba, ia akan dipanggil untuk bertindak. Dan panggilan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Tak lama setelah sholat subuh, seorang lelaki tua dengan wajah letih dan mata yang menyimpan beban berat datang ke pesantren. Namanya Pak Haji Slamet, tokoh masyarakat dari Banyuwangi. Tubuhnya gemetar, bukan karena usia, tapi karena keputusasaan yang membebaninya. Ia meminta bertemu langsung dengan Gus Ikdam. Para santri awalnya ragu membangunkan Gus Ikdam yang sedang khusyuk berzikir, tapi melihat wajah Pak Haji Slamet yang penuh harap, mereka tak bisa menolak. Ketika akhirnya bertemu, Pak Haji Slamet langsung berlutut di depan Gus Ikdam, matanya berkaca-kaca. "Gus, tolong kami. Terminal Banyuwangi sudah dikuasai setan dalam wujud manusia. Darto Keceng dan gerombolannya membuat hidup kami seperti neraka." Suaranya serak, penuh luka. Gus Ikdam memandang lelaki tua itu dengan tatapan dalam, membaca ketulusan dan keputusasaan di matanya. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan tolong biasa. Ini adalah panggilan hati yang tak bisa diabaikan. "Kenapa kalian tidak melapor ke pihak berwajib, Pak Haji?" tanya Gus Ikdam, meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Pak Haji Slamet menggeleng pelan, senyum pahit terukir di wajahnya. "Polisi, mereka ikut makan dari uang haram Darto. Kami sudah coba, Gus. Tapi yang ada, hidup kami makin terancam. Beberapa teman saya sudah hilang, dan kami tak tahu mereka masih hidup atau tidak." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara nafas berat Pak Haji Slamet yang berjuang menahan air mata. Gus Ikdam menunduk, merenung sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar urusan preman jalanan. Ini tentang kezaliman yang merajalela, tentang ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh subur. Hatinya bergetar, ia tak bisa tinggal diam. "Baik, Pak Haji, insya Allah, saya akan ke Banyuwangi," ucapnya mantap. Wajah Pak Haji Slamet langsung berubah, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia menggenggam tangan Gus Ikdam erat, seolah menggenggam harapan terakhirnya. Kabar tentang kepergian Gus Ikdam ke Banyuwangi cepat menyebar di pesantren. Para santri berkumpul, beberapa menunjukkan kekhawatiran. Mereka tahu, Darto Keceng bukan preman biasa. Ilmu hitam yang dimilikinya sudah menjadi cerita turun-temurun di Banyuwangi. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum tenang. "Ketakutan kita seringkali lebih besar dari kenyataan. Selama kita bersama Allah, tak ada yang perlu ditakutkan," katanya, menenangkan para santri. Sebelum berangkat, Gus Ikdam memimpin doa bersama. Ia memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh masyarakat Banyuwangi yang tengah menderita. Malam sebelum keberangkatan, ia bermimpi. Aneh, dalam mimpinya, ia melihat terminal yang gelap gulita, di mana sosok besar berwajah menyeramkan berdiri di tengah, tertawa dengan suara yang menggetarkan bumi. Tapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil yang perlahan membesar, menerangi seluruh terminal. Ketika ia terbangun, ia tahu mimpi itu adalah pertanda. Kegelapan memang besar, tapi cahaya selalu menemukan jalannya. Dengan tekad bulat, Gus Ikdam memulai perjalanannya ke Banyuwangi. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya berzikir, mempersiapkan hati dan jiwanya untuk menghadapi apapun yang menantinya di sana. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan spiritual, sebuah misi untuk menegakkan kebenaran di tengah kegelapan. Dan di terminal Banyuwangi, tanpa mereka sadari, harapan mulai berjalan mendekat, siap menghadapi kegelapan yang selama ini merajalela. Ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, cahaya oranye menyinari jalanan menuju terminal Banyuwangi. Gus Ikdam tiba di kota itu dengan pakaian sederhana, sarung, peci hitam, dan tas kecil berisi kitab serta air mineral. Tak ada yang menyangka bahwa sosok bersahaja ini datang membawa misi besar. Ia memilih turun di halte jauh dari terminal, ingin mengamati keadaan tanpa menarik perhatian. Suasana kota terlihat biasa saja, namun semakin dekat ke terminal, udara terasa berbeda, lebih berat, seolah ketakutan dan keputusasaan menggantung di setiap sudut. Saat memasuki area terminal, pemandangan yang ia saksikan memukul hatinya. Wajah-wajah letih para sopir angkot yang menunggu penumpang dengan cemas, pedagang kecil yang berjualan dengan mata terus mengawasi sekitar, hingga anak-anak yang biasanya berlarian kini hanya duduk diam di pojok-pojok, seakan tahu tempat ini bukan lagi tempat bermain. Gus Ikdam merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat ini,
lebih pekat dari sekadar kejahatan manusia biasa. Ini adalah kegelapan yang dipelihara oleh ketakutan dan kekuatan tak kasat mata. Di sudut terminal, ia melihat Pak Joko, sopir tua yang baru saja pulih dari pemukulan, sedang duduk lemas di dekat angkotnya. Wajahnya penuh luka memar, namun matanya memancarkan kehampaan yang lebih menyakitkan dari fisiknya. Gus Ikdam mendekat dan menyapa dengan lembut, "Pak, boleh saya tumpang sebentar?" Pak Joko menoleh pelan, awalnya curiga, tapi melihat ketulusan di mata Gus Ikdam, ia mengangguk. Mereka berbincang singkat, dan dari mulut Pak Joko, keluarlah kisah pahit tentang teror Darto Keceng dan anak buahnya. Sementara mereka berbicara, suara keras terdengar dari tengah terminal. Tawa kasar dan teriakan penuh ancaman mengisi udara. Sekelompok preman berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pria kurus dengan tatapan tajam seperti pisau, Darto Keceng sendiri. Ia mengenakan jaket kulit usang dan celana sobek, namun aura yang memancar darinya membuat semua orang menundukkan kepala. "Woi, Pak Joko, udah sehat? Ya, jangan lupa setorannya nambah 2 kali lipat," teriak Darto sambil tertawa, memperlihatkan gigi kuningnya yang tak terawat. Pak Joko gemetar, namun sebelum ia sempat menjawab, Gus Ikdam berdiri perlahan, menghadang Darto dengan tenang. "Apa ini caramu mencari rezeki? Memeras orang yang berusaha jujur?" Suara Gus Ikdam lembut, tapi mengandung ketegasan yang membuat suasana terminal seketika hening. Semua mata tertuju pada mereka, tak percaya ada yang berani menantang Darto Keceng secara langsung. Para preman mendekat, wajah mereka berubah garang. Tapi Darto hanya tersenyum sinis, memandang Gus Ikdam dari atas ke bawah. "Siapa lo? Berani-beraninya ngomong kayak gitu di wilayah gue?" Darto mendesis, mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Tapi Gus Ikdam tak bergeming. Tatapan matanya tetap tenang, seolah menghadapi angin sepoi-sepoi, bukan preman bengis yang dikenal dengan kekejamannya. "Aku hanya seorang yang tak suka melihat kezaliman," jawab Gus Ikdam, suaranya tetap stabil. Detik itu juga, aura terminal berubah tegang. Warga yang mengintip dari balik kios menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Darto tertawa keras, lalu tanpa aba-aba, ia mengangkat besi panjang yang selalu ia bawa dan mengayunkannya ke arah Gus Ikdam. Namun, sebelum besi itu menyentuh, Gus Ikdam hanya mengangkat tangannya sedikit, dan besi itu berhenti di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Mata Darto membelalak, sementara anak buahnya terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Gus Ikdam memandang Darto dalam-dalam, dan dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Masih ada kesempatan bagimu untuk berhenti sebelum terlambat." Namun, Darto bukan orang yang mudah ditakuti. Ia mundur beberapa langkah, menatap Gus Ikdam dengan mata menyipit. "Kita lihat siapa yang akan bertahan lebih lama, Ustadz," katanya sebelum berbalik pergi, meninggalkan terminal dengan tawa mengejek. Meski begitu, semua orang tahu, ini baru permulaan. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan telah dimulai, dan terminal Banyuwangi akan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Gus Ikdam hanya berdiri tenang, siap menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari sekadar adu fisik. Ini adalah peperangan jiwa. Malam mulai turun di Banyuwangi, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Terminal yang tadi sore menjadi saksi konfrontasi Gus Ikdam dan Darto Keceng kini terlihat lebih sunyi dari biasanya. Namun, ketenangan itu hanya ilusi. Di balik kegelapan, amarah Darto membara seperti api yang siap meledak. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang asing yang berani menantangnya di hadapan anak buahnya. Malam itu, di sebuah gudang tua dekat terminal, Darto mengumpulkan gengnya, wajah mereka tegang menanti perintah. "Dengar baik-baik," Darto menggeram, suaranya tajam seperti belati. "Orang itu bukan orang biasa. Tapi gue gak peduli siapa dia. Besok pagi, kita kasih pelajaran. Biar semua orang tahu, gak ada yang bisa nginjek-injek harga diri gue." Anak buahnya bersorak setuju, meski di mata mereka terbersit ketakutan. Mereka semua melihat bagaimana besi di tangan Darto tiba-tiba terhenti, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi pria bersarung itu. Tapi siapa yang berani membantah Darto? Tidak ada. Sementara itu, di sebuah musola kecil dekat terminal, Gus Ikdam duduk bersila, menenangkan hatinya dengan zikir. Di sekelilingnya, beberapa warga, termasuk Pak Haji Slamet dan Pak Joko, duduk dengan wajah penuh kecemasan. "Gus, mereka pasti akan menyerang lagi,"
bisik Pak Joko, suaranya bergetar. Darto bukan orang yang mudah dibiarkan dipermalukan. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Ketakutan adalah senjata mereka. Tapi ingat, kegelapan sebesar apapun akan sirna saat cahaya datang, jawabnya tenang. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa konfrontasi yang lebih besar tak bisa dihindari. Pagi harinya, seperti yang sudah diduga, Darto dan gengnya muncul di terminal dengan wajah penuh amarah. Mereka membawa senjata tajam, rantai besi, dan tongkat kayu, siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi. Warga yang melihat segera bersembunyi di balik kios dan angkot, hati mereka berdebar kencang. Gus Ikdam berdiri di tengah terminal, wajahnya tetap tenang meski badai kekerasan mendekat. Saat Darto melangkah ke arahnya, suasana menjadi hening, seolah waktu berhenti. Ini kesempatan terakhir lo buat cabut dari sini sebelum lo nyesel. Teriak Darto, suaranya menggema di seluruh terminal. Gus Ikdam memandangnya dengan tatapan penuh belas kasihan. Aku di sini bukan untuk cari musuh, Darto. Aku hanya ingin kalian berhenti menzalimi orang-orang ini, jawabnya. Tapi bagi Darto, kata-kata itu hanya seperti angin lalu. Dengan teriakan keras, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Belasan preman berlari ke arah Gus Ikdam, senjata terangkat tinggi. Namun, saat mereka hampir menyentuhnya, Gus Ikdam mengangkat tangannya dan membaca doa pelan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat debu dan pasir beterbangan, membutakan mata para preman. Senjata mereka terlepas dari tangan, dan beberapa bahkan terpental mundur tanpa sebab yang jelas. Warga yang menyaksikan dari kejauhan terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Subhanallah, bisik Pak Haji Slamet, matanya berkaca-kaca. Darto, yang melihat anak buahnya terkapar tanpa perlawanan, semakin marah. Ia sendiri maju, mencabut sebilah pisau dari pinggangnya, dan mencoba menusuk Gus Ikdam. Tapi lagi-lagi, senjata itu tak mampu menyentuh tubuh Gus Ikdam, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Mata Darto membelalak, wajahnya memerah karena marah bercampur ketakutan. Apa-apaan ini? Teriaknya frustasi. Gus Ikdam hanya memandangnya dengan tenang. Kau masih punya pilihan, Darto. Berhenti sebelum terlambat. Namun, Darto menolak menyerah. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia mundur sambil menggeram. Ini belum selesai, Ustadz. Gue punya cara lain buat ngalahin lo. Ia dan anak buahnya melarikan diri dari terminal, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi ketegangan. Warga perlahan keluar dari persembunyian, mendekati Gus Ikdam dengan tatapan penuh rasa syukur dan harapan. Tapi Gus Ikdam tahu, ini baru permulaan. Darto pasti akan kembali, dan kali ini, ia mungkin membawa sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar senjata tajam. Sesuatu yang berasal dari kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, Darto Keceng tak bisa tidur. Amarah dan rasa malu menggerogoti pikirannya. Kekalahan di tangan Gus Ikdam bukan hanya membuatnya kehilangan muka di depan anak buahnya, tapi juga mengguncang gengsinya sebagai penguasa terminal Banyuwangi. Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan, Darto duduk di depan cermin retak, menatap bayangannya sendiri dengan mata merah penuh dendam. Ia tahu bahwa melawan Gus Ikdam dengan kekerasan biasa tidak akan berhasil. Kalau dia pakai kekuatan gaib, gue juga bisa. Geramnya, dengan tekad bulat, Darto memutuskan untuk memanggil Ki Suro, dukun santet yang terkenal kejam dari lereng Gunung Raung. Ki Suro adalah sosok yang ditakuti bahkan oleh para preman sekalipun. Konon, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk halus dan mengirimkan santet mematikan kepada siapa saja yang menjadi targetnya. Darto berjalan menembus malam, membawa sesajen dan ayam cemani sebagai syarat untuk meminta bantuan. Udara semakin dingin saat ia memasuki hutan lebat, di mana suara burung hantu dan gemerisik daun kering menjadi satu-satunya pengiring langkahnya. Ia tahu risikonya, tapi kebenciannya pada Gus Ikdam membuatnya buta akan bahaya. Di gubuk Ki Suro, suasana terasa lebih menyeramkan. Bau kemenyan menyengat hidung, dan berbagai benda mistis tergantung di dinding. Ki Suro, dengan tubuh kurus kering dan mata cekung, menatap Darto dengan senyum dingin. Kau datang meminta bantuan, Darto. Suaranya serak, namun penuh wibawa gelap. Darto mengangguk, menyerahkan sesajen yang dibawanya. Ada orang yang harus dilenyapkan, Ki. Dia bukan orang biasa, tapi gue yakin dengan bantuan sampean, dia bisa dikalahkan. Ki Suro tertawa pelan, lalu mengambil ayam cemani dan mulai merapalkan mantra. Di saat yang sama, di musola kecil dekat terminal,
Gus Ikdam merasakan ada yang berbeda. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma yang tak biasa. Ia tahu, Darto sedang merencanakan sesuatu. Dengan ketenangan yang selalu menyertainya, Gus Ikdam memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat perlindungan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu tantangan yang akan datang bukan sekadar fisik. Ini adalah pertarungan spiritual, di mana keimanan akan diuji hingga batasnya. Malam semakin larut ketika suara aneh mulai terdengar di sekitar musola. Suara bisikan, jeritan halus, dan ketukan di dinding membuat warga yang berkumpul merasa cemas. Beberapa dari mereka mulai merasakan tubuhnya panas dingin, bahkan ada yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Pak Joko, yang duduk di sudut, tiba-tiba menggigil hebat, matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Gus, ada yang datang, mereka di sini," gumamnya dengan suara serak. Gus Ikdam segera mendekat, meletakkan tangannya di dahi Pak Joko dan membaca doa pelindung. Tiba-tiba, lampu musola berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Dari luar, terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti ada makhluk besar yang mendekat. Warga mulai panik, beberapa berteriak meminta tolong. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat kursi, suaranya menggema di seluruh musola. Setiap kata yang diucapkannya seperti menembus kegelapan, membuat suara langkah itu berhenti sejenak, lalu berubah menjadi raungan marah. Ki Suro, yang sedang memantau dari kejauhan melalui ritualnya, merasakan kekuatan doa Gus Ikdam. Wajahnya yang semula tenang berubah tegang. "Orang ini kuat, terlalu kuat," gumamnya. Namun, ia tak berniat menyerah. Dengan suara keras, ia memanggil makhluk halus terkuat yang dimilikinya, berharap bisa menembus pertahanan Gus Ikdam. Tapi semakin keras Ki Suro merapal mantra, semakin kuat pula cahaya yang memancar dari musola tempat Gus Ikdam berzikir. Cahaya itu begitu terang hingga menembus kegelapan malam, membuat makhluk-makhluk gaib itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang. Ketika cahaya perlahan meredup, suasana di musola kembali tenang. Warga yang tadinya ketakutan mulai sadar, menyadari bahwa serangan itu berhasil dipatahkan. Pak Joko yang sebelumnya pingsan, kini sudah sadar dan menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Gus, kalau bukan karena sampean, entah apa yang terjadi pada kami," bisiknya. Gus Ikdam hanya tersenyum lembut, namun dalam hatinya ia tahu, ini belum berakhir. Darto dan Ki Suro pasti akan mencoba lagi, dengan cara yang lebih kejam. Tapi ia juga tahu satu hal, selama keimanan tetap kuat, tak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Pagi di Terminal Banyuwangi berjalan seperti biasa, tapi di balik rutinitas itu, bayang-bayang teror masih menggantung. Warga yang kemarin malam mengalami gangguan mistis kini berjalan dengan hati-hati, saling berbisik tentang kejadian aneh yang mereka alami. Meski Gus Ikdam telah mematahkan serangan gaib itu, ketakutan tetap membekas di benak mereka. Mereka tahu, Darto Keceng belum menyerah. Dan benar saja, di sudut terminal, Darto muncul dengan wajah penuh luka kemarahan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya kini dipenuhi kilatan aneh, seolah ada kekuatan gelap yang mengalir dalam dirinya. Darto sudah kembali dari ritual bersama Ki Suro dengan bekal kekuatan baru. Ia merasa tak terkalahkan. "Gue gak butuh anak buah buat ngadepin dia," gumamnya sambil melangkah ke tengah terminal. Warga yang melihat segera mundur, menyadari bahwa Darto bukan lagi preman biasa. Udara di sekitar terminal terasa lebih berat, seolah kegelapan mengikuti setiap langkahnya. Darto mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin berputar kencang, membuat debu dan kerikil beterbangan. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sementara Darto terus tertawa keras, menikmati rasa takut yang ia ciptakan. Gus Ikdam, yang sedang membantu membersihkan musola, merasakan perubahan itu. Ia menghentikan pekerjaannya, mengambil air wudhu, dan melangkah keluar menuju terminal. Hatinya tetap tenang meski ia tahu, yang dihadapinya kini bukan hanya seorang preman, tapi seseorang yang telah menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Saat Gus Ikdam tiba di terminal, ia melihat Darto berdiri di tengah, dikelilingi oleh pusaran angin yang aneh. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, suasana menjadi sunyi senyap. "Woi, Ustadz, lo pikir lo menang? Ini baru permulaan," Darto berteriak, suaranya menggema di seluruh terminal. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar Gus Ikdam mulai retak,
seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri kokoh, membaca doa pelindung dengan suara tenang. Setiap kata yang diucapkannya membuat retakan itu berhenti, dan angin yang berputar mulai melemah. Darto mengerang marah, lalu melangkah maju dengan tangan terkepal, mencoba menyerang langsung. Namun, saat Darto mencoba memukul, tangannya berhenti di udara, seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Gus Ikdam memandangnya dengan mata penuh belas kasihan. "Darto, kau masih bisa kembali. Kekuatan yang kau miliki ini akan menghancurkanmu, bukan menyelamatkanmu," katanya dengan lembut. Tapi Darto hanya tertawa gila. "Gue gak butuh nasihat lo. Gue akan pastikan lo nyesel udah datang ke sini." Dengan amarah membara, Darto mundur beberapa langkah, lalu mulai merapalkan mantra yang diajarkan Kisuro. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Darto, membentuk sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, membuat warga yang mengintip dari kejauhan berteriak ketakutan. Gus Ikdam tahu, ini bukan sekadar makhluk halus biasa. Ini adalah entitas jahat yang dikendalikan dengan sihir hitam. Tanpa membuang waktu, Gus Ikdam mulai membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, suaranya jelas dan penuh keyakinan. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya membuat makhluk itu mundur, menjerit kesakitan. Darto, yang melihat makhluk itu melemah, menjadi semakin frustasi. Ia terus mencoba memperkuat mantranya, tapi kekuatan doa Gus Ikdam terlalu besar. Akhirnya, dengan raungan marah, makhluk itu meledak menjadi debu hitam, menghilang bersama angin. Darto terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh kebencian, tapi kini ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Ini belum selesai," bisiknya sebelum melarikan diri, meninggalkan terminal dalam keheningan mencekam. Warga perlahan keluar dari persembunyian, menatap Gus Ikdam dengan campuran kekaguman dan rasa syukur. Namun, Gus Ikdam tahu, ini belum akhir dari segalanya. Darto mungkin telah kalah untuk sementara, tapi selama ia masih hidup, ancaman kegelapan akan terus menghantui terminal Banyuwangi. Gus Ikdam menarik napas dalam, menatap langit yang mulai cerah. Perjuangan masih panjang, gumamnya pelan, bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Beberapa hari berlalu sejak konfrontasi terakhir di terminal, namun suasana Banyuwangi masih diliputi ketegangan. Warga mulai kembali beraktivitas, tetapi rasa takut terhadap Darto dan ancaman mistisnya tetap membayangi pikiran mereka. Meski Darto menghilang setelah kekalahan memalukan itu, desas-desus tentang rencananya untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar semakin merebak. Gus Ikdam, yang tetap tinggal di musola dekat terminal, tahu bahwa ketenangan ini hanyalah badai sebelum perang besar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar premanisme biasa, sesuatu yang telah lama berakar di Banyuwangi. Suatu malam, Pak Haji Slamet datang tergesa-gesa ke musola dengan wajah penuh kecemasan. "Gus, saya dengar kabar dari orang dalam. Darto gak sendirian, dia terlibat dengan jaringan dukun santet yang lebih besar dari yang kita kira," bisiknya, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini terpecah. Ia mulai menyadari bahwa Kisuro bukan sekadar dukun biasa. Ada kekuatan lama yang tengah bangkit, dan Darto hanyalah pion dalam permainan ini. Keesokan harinya, Gus Ikdam memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bersama Pak Joko, mereka menyusuri wilayah sekitar lereng Gunung Raung, tempat Kisuro diduga bersembunyi. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dengan jalan setapak yang dipenuhi duri dan suara-suara aneh dari kegelapan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang penuh dengan energi negatif. Namun Gus Ikdam tetap teguh, membaca doa di setiap langkahnya, memastikan mereka tetap dalam lindungan Allah. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak terbengkalai. Rumah-rumah tua berdiri miring dengan pintu-pintu yang berderit tertiup angin. Namun, di tengah desa itu, ada satu rumah yang masih tampak utuh, dengan asap hitam mengepul dari cerobongnya. "Itu pasti tempat Kisuro," bisik Pak Joko, suaranya gemetar. Gus Ikdam mengangguk, merasakan aura jahat yang begitu kuat dari rumah tersebut. Mereka memutuskan untuk mendekat diam-diam, berharap bisa menemukan petunjuk tanpa diketahui. Namun, sebelum mereka sempat masuk, suara serak Kisuro menggema dari dalam rumah. "Sudah kuduga kalian akan datang,
katanya dengan nada mengejek. Pintu rumah terbuka perlahan, dan Kisuro berdiri di ambang pintu, ditemani Darto yang kini terlihat lebih menyeramkan. Mata Darto merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi tato-tato aneh yang seolah hidup, bergerak mengikuti aliran darahnya. "Gue udah siap, Ustadz," Darto menyeringai, suaranya berat dan penuh kebencian. "Lo pikir lo bisa ngalahin gue? Sekarang gue bukan Darto yang dulu." Gus Ikdam melangkah maju dengan tenang. "Darto, kau masih bisa berhenti. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh kegelapan," katanya, suaranya penuh ketulusan. Namun, Darto hanya tertawa keras, suara tawanya menggema di seluruh desa kosong itu. Kisuro mulai merapalkan mantra, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam tanah, sosok-sosok bayangan mulai muncul, melingkari Gus Ikdam dan Pak Joko. Suasana menjadi mencekam, dan udara dipenuhi dengan bau anyir yang menusuk hidung. Namun, Gus Ikdam tak gentar. Ia mengangkat tangannya dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Suaranya kuat dan penuh keyakinan. Setiap ayat yang diucapkannya membuat bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan, perlahan menghilang satu persatu. Darto mencoba menyerang, tetapi lagi-lagi, kekuatan gaibnya tak mampu menembus perisai doa Gus Ikdam. Kisuro, yang mulai frustasi, mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi cahaya dari doa Gus Ikdam semakin terang, memaksa kegelapan mundur. Akhirnya, dengan satu teriakan keras, Kisuro terlempar ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Darto, yang melihat gurunya kalah, mulai mundur dengan wajah ketakutan. "Ini belum selesai, Ustadz. Gue akan balik lagi," teriaknya sebelum melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan Kisuro yang tergeletak tak berdaya. Gus Ikdam mendekati Kisuro, menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. "Masih ada waktu untuk bertobat," katanya pelan. Namun, Kisuro hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya pingsan. Gus Ikdam tahu, pertempuran ini belum selesai. Darto akan kembali, dan kali ini, ia mungkin membawa kegelapan yang lebih besar. Tapi Gus Ikdam juga tahu satu hal, kebenaran dan cahaya selalu menang, selama iman tetap teguh. Malam di Banyuwangi kembali sunyi setelah konfrontasi terakhir di desa terbengkalai. Warga merasa lega mendengar kabar bahwa Kisuro telah dikalahkan, namun bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti mereka. Darto keceng, meski telah melarikan diri, meninggalkan ancaman yang terus terngiang di telinga semua orang, "Gue akan balik lagi." Gus Ikdam tahu, ini bukan sekadar gertakan. Darto telah berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwanya yang semakin tenggelam dalam kegelapan. Di dalam hatinya, Gus Ikdam mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir yang jauh lebih berat. Beberapa hari kemudian, kabar buruk kembali mengguncang Banyuwangi. Beberapa warga ditemukan dalam kondisi aneh, mata melotot, tubuh kaku, dan mulut mereka menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tapi jelas ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Gus Ikdam segera turun tangan, memimpin doa bersama di musola, berharap bisa melindungi warga dari serangan yang tidak terlihat ini. Namun, ia sadar, ini bukan serangan biasa. Darto telah menemukan kekuatan baru, dan serangannya kini lebih licik dan mematikan. Di malam yang sama, seorang pemuda bernama Anwar berlari tergopoh-gopoh ke musola. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. "Gus, Darto kembali, dia ada di hutan dekat terminal. Dia bawa sesuatu yang aneh. Ada suara-suara, Gus." Anwar hampir tak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya membelalak seperti patung. Warga yang melihat berteriak panik, sementara Gus Ikdam dengan cepat memegang kepala Anwar, membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa menit, tubuh Anwar perlahan rileks, tapi matanya tetap penuh ketakutan. Gus Ikdam tahu, saatnya telah tiba. Ia mengambil tongkat kayu kesayangannya, lalu memimpin sekelompok warga menuju hutan dekat terminal, tempat Darto diyakini bersembunyi. Malam itu gelap gulita, angin berhembus membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah perjalanan, beberapa warga mulai merasa mual dan pusing, tanda bahwa energi gelap Darto mulai mempengaruhi mereka. Namun Gus Ikdam tetap berjalan di depan, membaca doa pelindung di setiap langkahnya, memastikan cahaya kebenaran tetap menyertai mereka. Ketika mereka tiba di hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah-tengah hutan, ada sebuah lingkaran api besar dengan simbol-simbol aneh yang terukir di tanah.
Darto berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya penuh tato gelap yang kini bersinar samar. Di belakangnya, sosok-sosok bayangan berdiri tegak, siap menyerang kapan saja. "Selamat datang, Ustadz," Darto berteriak dengan suara yang bukan miliknya lagi. Suaranya berat dan bergema, seolah ada makhluk lain yang berbicara melalui dirinya. "Ini malam terakhir lo, gue udah jadi lebih kuat dari sebelumnya." Gus Ikdam melangkah maju, menatap Darto dengan mata penuh keteguhan. "Darto, ini bukan jalanmu. Kau masih bisa kembali sebelum semuanya terlambat," suaranya lembut tapi tegas. Namun, Darto hanya tertawa keras, lalu mengangkat tangannya, memerintahkan bayang-bayang itu untuk menyerang. Makhluk-makhluk gelap itu meluncur cepat, tapi sebelum mereka bisa menyentuh warga, Gus Ikdam mengangkat tongkatnya dan membaca ayat kursi dengan lantang. Cahaya terang memancar dari tongkatnya, menghantam makhluk-makhluk itu hingga meleleh menjadi asap hitam. Namun Darto tak mundur, ia mulai merapalkan mantra terakhirnya, sebuah kekuatan gelap yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan dari dalam tanah, muncul sosok besar yang menakutkan, makhluk hitam pekat dengan mata merah menyala dan cakar tajam. Warga yang melihatnya berteriak ketakutan, beberapa bahkan pingsan. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri kokoh. Dengan suara lantang, ia membaca surah Al-Baqarah dan Asmaul Husna, memohon perlindungan dari Allah. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan mencapai puncaknya. Makhluk itu mengaum marah, mencoba menyerang Gus Ikdam, tapi setiap kali cakarannya mendekat. Cahaya dari doa Gus Ikdam membakar tubuhnya. Darto, yang melihat makhluk itu melemah, berteriak frustasi, mencoba memperkuat mantranya. Namun, semakin kuat ia mencoba, semakin besar pula kekuatan doa Gus Ikdam. Akhirnya, dengan satu teriakan keras, makhluk itu meledak dalam cahaya terang, menghancurkan semua kegelapan di sekitarnya. Darto terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan ketakutan yang nyata. Gus Ikdam mendekati Darto yang terkapar lemah. "Masih ada waktu untukmu, Darto. Kegelapan tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya," bisiknya. Darto menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah ada bagian dari dirinya yang masih ingin bertahan. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya ambruk sepenuhnya, pingsan di tanah yang dingin. Pertempuran malam itu berakhir, tapi Gus Ikdam tahu, perjuangan melawan kegelapan tak akan pernah benar-benar selesai. Namun selama ada cahaya iman, Banyuwangi akan selalu memiliki harapan. Pagi setelah pertempuran besar di hutan itu membawa udara segar yang belum pernah dirasakan warga Banyuwangi selama berbulan-bulan. Terminal yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini mulai ramai kembali, meski bekas-bekas teror masih membekas di benak semua orang. Darto Keceng telah dikalahkan dan kini dirawat dalam kondisi tak sadarkan diri di musola, sementara Kisuro masih dalam penahanan warga di balai desa. Namun, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketenangan ini terasa terlalu cepat datang, seolah badai yang lebih besar sedang menunggu di baliknya. Saat Gus Ikdam sedang duduk di serambi musola, Pak Joko datang dengan wajah gelisah. "Gus, ada yang aneh. Semalam aku lihat seseorang mendekati Kisuro di balai desa. Aku curiga dia bukan warga sini," bisiknya. Gus Ikdam segera berdiri, firasat buruk menyelimuti pikirannya. Mereka berdua bergegas menuju balai desa, hanya untuk menemukan pintu yang terbuka lebar dan penjaga yang tergeletak pingsan. Kisuro hilang. Tidak ada jejak, hanya bau dupa yang samar tertinggal di udara. Ini bukan kabar baik. Warga mulai panik ketika kabar tentang pelarian Kisuro menyebar. Ketakutan kembali merayapi hati mereka, terutama karena Darto, meski tak sadarkan diri, masih dianggap sebagai simbol teror. Gus Ikdam menenangkan mereka, tapi dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar pelarian. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Malam harinya, saat Gus Ikdam sedang memanjatkan doa di musola, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu. Ketika dibuka, seorang pria tua berdiri di sana, wajahnya asing namun matanya memancarkan kepedihan yang dalam. "Aku, ayahnya Darto," kata pria itu lirih, membuat Gus Ikdam terdiam sejenak. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rahman. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, Kisuro ternyata adalah saudara jauhnya yang selama ini memanipulasi Darto. "Darto bukan anak yang jahat, Gus. Dia hanya terjebak. Kisuro memanfaatkan dendam lamanya terhadap keluargaku," katanya sambil menunduk.
Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami bagaimana dendam bisa memutarbalikkan hati seseorang hingga sedemikian gelap. Namun, sebelum mereka sempat menyusun rencana, teriakan warga menggema dari arah terminal. Gus Ikdam dan Pak Rahman segera berlari ke sana, hanya untuk menemukan bahwa Darto telah menghilang. Tempat tidurnya kosong, hanya tersisa secarik kertas dengan tulisan tangan yang gemetar, "Ini belum selesai." Gus Ikdam menggenggam kertas itu erat-erat, merasakan amarah dan kekecewaan bercampur aduk di dadanya. Bagaimana mungkin Darto bisa melarikan diri? Siapa yang membantu? Semua pertanyaan itu berputar di pikirannya tanpa jawaban. Keesokan harinya, desas-desus tentang kelompok baru yang lebih berbahaya mulai beredar. Warga menyebutnya sebagai kelompok bayangan, sebuah aliansi rahasia yang terdiri dari preman-preman dan dukun-dukun santet dari berbagai daerah. Mereka percaya Kisuro kini menjadi bagian dari kelompok ini, dan Darto mungkin sudah menjadi salah satu pemimpinnya. Gus Ikdam tahu, ancaman ini jauh lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Ini bukan lagi tentang satu atau dua orang. Ini adalah perang melawan kegelapan yang terorganisir. Gus Ikdam memutuskan untuk mengumpulkan para pemuka agama dan tokoh masyarakat Banyuwangi. Di balai desa, mereka berdiskusi hingga larut malam, mencari cara untuk melindungi kota dari serangan yang akan datang. Kita harus bersatu. Ini bukan hanya tugas saya. Ini tanggung jawab kita semua, kata Gus Ikdam dengan suara tegas. Warga mengangguk, meski rasa takut masih terlihat di mata mereka. Mereka tahu, jika mereka tidak bersatu, Banyuwangi akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di sudut ruangan, mata Pak Rahman memancarkan kegelisahan. Ada sesuatu yang belum ia katakan, sebuah rahasia yang terus menghantuinya. Gus Ikdam memperhatikannya, merasakan ada beban besar yang disembunyikan pria tua itu. Tapi belum sempat ia bertanya lebih jauh, terdengar ledakan keras dari arah terminal. Semua orang berlarian keluar, dan di kejauhan, mereka melihat asap hitam membumbung tinggi ke langit. Ancaman yang mereka khawatirkan telah datang lebih cepat dari yang mereka kira. Dan Gus Ikdam tahu, pertempuran berikutnya akan menjadi yang paling menentukan. Asap hitam yang membumbung dari terminal mengguncang hati seluruh warga Banyuwangi. Suara ledakan masih terngiang-ngiang, diikuti oleh jeritan panik yang menggema di udara malam. Gus Ikdam berlari lebih cepat dari sebelumnya, diikuti oleh Pak Joko, Pak Rahman, dan beberapa warga yang berani. Sesampainya di terminal, pemandangan yang mereka saksikan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Terminal yang dulu ramai kini berubah menjadi medan pertempuran. Preman-preman bersenjata tajam berkeliaran, memaksa warga yang ketakutan berlutut. Di tengah kekacauan itu, berdiri sosok yang sudah tak asing lagi, Darto Keceng. Namun, Darto kini tampak jauh berbeda. Tubuhnya lebih besar, otot-ototnya menonjol seperti baja, dan matanya bersinar merah darah. Di lehernya tergantung sebuah kalung dengan liontin hitam, memancarkan aura jahat yang menyelimuti seluruh area terminal. Di sampingnya, Kisuro berdiri dengan senyum licik, memegang tongkat kayu yang berlumur darah. "Gue udah bilang, Ustadz, ini belum selesai," teriak Darto, suaranya berat dan bergema. Para preman mulai mengepung Gus Ikdam dan warga, bersiap untuk menyerang kapan saja. Gus Ikdam mengangkat tangannya, menenangkan warga yang mulai panik. Dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat kursi, menciptakan perisai tak terlihat yang melindungi mereka dari serangan pertama. Namun, Kisuro hanya tertawa, lalu merapalkan mantra kegelapan yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk bayangan, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Warga berteriak, beberapa di antaranya mulai mundur ketakutan, tapi Gus Ikdam berdiri kokoh, menatap langsung ke mata Darto. "Darto, ini bukan jalanmu," teriak Gus Ikdam, suaranya menggema di seluruh terminal. Tapi Darto hanya tertawa lebih keras, lalu mengangkat tangan kanannya, memerintahkan makhluk-makhluk itu menyerang. Pertempuran sengit pun dimulai. Gus Ikdam memimpin dengan doa-doanya, sementara warga mencoba melawan dengan keberanian yang tersisa. Namun, kekuatan Darto dan Kisuro semakin besar. Setiap kali doa dibacakan, mereka membalas dengan mantra yang lebih kuat, menciptakan keseimbangan yang rapuh antara cahaya dan kegelapan. Pak Rahman, yang selama ini diam, tiba-tiba maju ke depan. "Darto, aku ayahmu," teriaknya dengan suara bergetar. Darto terhenti sejenak, matanya berkedip bingung.
Kau masih bisa kembali, nak. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai hidupmu. Lanjut Pak Rahman, air mata mengalir di pipinya. Tapi sebelum Darto bisa bereaksi, Kisuro menancapkan tongkatnya ke tanah, memancarkan gelombang energi hitam yang membuat Darto kembali mengerang, matanya memerah lebih tajam. Dia milikku sekarang, teriak Kisuro dengan suara serak. Gus Ikdam tahu, ini saatnya mengakhiri semuanya. Dengan tekad bulat, ia mendekati Darto dan Kisuro, membaca surah Al-Baqarah dengan suara paling kuat yang pernah ia keluarkan. Cahaya dari doanya memancar terang, menembus kegelapan yang menyelimuti terminal. Kisuro berteriak kesakitan, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya suci tersebut. Darto, yang terjebak di antara dua kekuatan, mulai berteriak kesakitan, menggenggam kepalanya seolah mencoba melawan sesuatu dari dalam dirinya. Dalam detik-detik terakhir, Pak Rahman berlari memeluk Darto, memohon pada anaknya untuk kembali. Nak, aku di sini. Kau tidak sendiri, bisiknya. Mata Darto mulai basah, dan untuk pertama kalinya, ia melepaskan kalung hitam di lehernya, membiarkannya jatuh ke tanah. Begitu kalung itu pecah, cahaya dari doa Gus Ikdam menghancurkan semua kegelapan di terminal. Kisuro menjerit sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi debu, sementara preman-preman yang tersisa lari terbirit-birit, meninggalkan Darto yang kini tergeletak lemah di pelukan ayahnya. Suasana hening sejenak sebelum warga mulai bersorak. Mereka berlari memeluk satu sama lain, menangis lega karena teror yang menghantui mereka selama ini akhirnya berakhir. Gus Ikdam duduk di tanah, napasnya terengah-engah tapi hatinya tenang. Ia tahu, perjuangannya telah selesai, dan cahaya telah menang atas kegelapan. Darto, meski terluka secara fisik dan batin, akhirnya kembali ke jalan yang benar, dibimbing oleh cinta seorang ayah dan cahaya kebenaran. Terminal Banyuwangi akhirnya bebas,